Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kepada jamaah rahimani rahimakumullah, segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah masih memberikan limpahan nikmatnya begitu banyak kepada kita. Semoga salam beriringan dengan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Kepada para ikhwah sekalian dan juga kepada sahabat fillah Muslim Bekir Indonesia Chapter Singkawang yang mungkin menyaksikan kajian kami, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan taman orang-orang soleh daripada kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir, termasuk di antara doa Nabi, Allahumma barik lil ummati fi bukuriha, ya Allah berkailah umatku pada waktu paginya. Dan kita memulai hari kita di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Mudah-mudahan kita menjalani sisa umur kita ini dengan semangat, sebagaimana Nabi bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas wasta'in billah, yakni bersemangatlah kalian dalam hal melakukan yang bermanfaat dan jangan malas, ya, dan jangan lemah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bab yang pertama, ya. Maka pada pertemuan yang pertama kita telah, maksudnya pertemuan sebelumnya ketika kita membahas tentang bab al-ikhlas, kita telah menukilkan 3 ayat yang dibawakan oleh muallif, ya. Maka pada bab ini penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa dalil dari Al-Quran yang berkaitan dengan tentang keikhlasan. Ya, maka dalil yang pertama beliau bawakan dari perawi atau yang meriwayatkan hadis adalah Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab. Dari siapa? Amirul Mukminin. Siapa dia Amirul Mukminin? Dia adalah Umar. Jadi Amirul Mukminin itu diberikan gelar kepada Umar, sekaligus orang yang pertama kali diberikan gelar dengan Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab. Nah, nama kunyahnya siapa? Nama kunyahnya adalah Abu Hafsin. Abu Hafs itu adalah kunyah daripada siapa? Naam, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan bagaimana masuk Islamnya Umar telah kita jelaskan ketika kita mempelajari, yakni apa? Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yakni bagaimana tentang kisahnya Umar bin Khattab ketika dia masuk Islam. Ya, dan sangat luar biasa. Kemudian ketika kita membaca sejarah tentang Umar, maka sangat luar biasa, ya ikhwan. Maka nanti insyaallah, ya, kita setelah mempelajari sirah Nabi, maka kita akan mempelajari sirah sahabat pada program Ilmu Syar'i Al-Barakah. Nanti setelah itu kita akan melanjutkan, yakni program daripada kehidupan para tabi'in, karena sejarah itu sangat penting. Ya. Kemudian kita lanjutkan, ya ikhwan. Maka
beliau Umar bin Khattab radhiyallahu taala meriwayatkan hadis ini. Dia mendengar bahwasanya Nabi yang mulia Allahumma shalli wa sallim yang bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Maka hadis yang mulia ini adalah hadis yang sering kita dengarkan, ya enggak? Ya enggak? Terutama bagi penuntut ilmu. Dan hadis ini adalah hadis yang sering senantiasa dibawakan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Mereka memulai kitab-kitab mereka dengan hadis tentang ikhlas, tentang niat ini. Di antaranya siapa? Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dan juga dalam kitabnya Hadis Arba'in An-Nawawi. Jadi 40 hadis, maka beliau memulainya dengan hadis ini juga. Apa sebabnya, ikhwan? Sebabnya adalah para ulama kita memberikan nasihat kepada kita terserat apa dibalik setiap bab yang mereka mengawali tentang keikhlasan, nasihatnya adalah betapa penting keikhlasan. Betapa penting keikhlasan. Kenapa betapa penting? Karena ikhlas itu akan memberikan motivasi, memicu seseorang untuk semangat beramal. Maka berdasarkan hadis yang mulia ini, maka para ulama kita menyebutkan bahwasanya di dalam beribadah itu ada syarat sahnya ibadah. Para ulama menyebutkan ada dua syarat ibadah. Apa syarat sahnya ibadah? Nah, ini kebanyakan di antara saudara kita tidak paham, tidak mengetahuinya. Apa dua syarat itu? Yang pertama adalah ikhlas. Ini dalilnya. Kedua apa? Sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia Allahumma shalli wa sallim alaih. Dalam hadis yang lain, yakni pada hadis yang keempat, ya kalau tidak salah, dalam hadis Arba'in An-Nawawi, apa kata Nabi? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ay mardud. Hah? Hadis kelima ya? Nah, barakallahu fiikum. Saya santai jazakallahu khair. Hadis keempat tentang penciptaan roh ya. Nah, hadis kelima. Apa kata Nabi dari Aisyah radhiyallahu taala anha? Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal yang mana amalan tersebut tidak ada tuntunan daripada kami, kata Nabi, amalannya tertolak. Maka keikhlasan sangat penting. Ini dalilnya. Innamal a'malu binniyat. Sedangkan beribadah sesuai dengan tuntunan sangatlah penting. Man amila amalan laisa 'alaiha amruna fahuwa raddun. Dan dalam ayat Al-Qur'an Allah sebutkan wala taqfu ma laisa laka bihil ilm. Innal sam'a wal basara wal fuada ulaika kullu ulaika ya ulaika, bagaimana ayatnya? Kullu ulaika kana alaihi anhu mas'ula. Ya apa kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laisa laka bil ilm innal sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana alaihi anhu mas'ula. Yakni apa? Jangan kalian melakukan sesuatu yang kalian tak memiliki ilmunya, kata Allah. Innal sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan. Kemudian apa lagi? Hati nurani. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya. Maka Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu terlebih dahulu sebelum perkataan dan perbuatan. Lalu beliau membawakan dalil firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ikhwan rahimani rahimakumullah, maka kita kembali kepada pembahasan ini, pentingnya keikhlasan.
Maka apa kata Nabi yang mulia? Nabi menyebutkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat. Ingat, setiap amalan itu tergantung pada niat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan setiap apa yang mereka niatkan itu, ya, dan setiap amalan itu tergantung apa yang diniatkan. Ya, setiap amalan itu ya tergantung kepada niat, dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Paham ya? Nah, maka Nabi menyebutkan, ini Nabi menjelaskan, ini apa? Faman kanat, faman, maka barang siapa kanat yang ada hijratuhu, hijrahnya ilallahi wa rasulih, karena Allah dan karena Rasulnya. Maksudnya apa? Barang siapa yang dia melakukan hijrah, niatnya karena siapa? Karena Allah dan Rasulnya. Maka apa kata Nabi yang mulia? Nabi menyebutkan fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan apa, ikhwan? Kemuliaan apabila sesuatu amalan kita niatkan karena Allah, maka kita akan mendapatkan pahala dari apa yang telah kita niatkan. Begitu juga sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan barang siapa yang hijrahnya itu bukan karena Allah, karena dunia, mengharapkan apa-apa yang ada di dalamnya. Ya, kalau dia pedagang misalkan, dia hijrah, ya, supaya apa? Dagangannya laku, ya, usahanya laku. Dia ingin mendapatkan dunia daripada hijrahnya tersebut, atau imra'atin yankihuha, atau dia hendak menikahi wanita. Karena hijrahnya tersebut bukan karena Allah, tapi apa? Mengharapkan wanita yang hendak dia nikahi. Maka barang siapa yang niatnya demikian, kata Nabi, fa hijratuhu ila ma hajar ilaih, maka hijrahnya dikembalikan kepada apa yang dia niatkan. Maka para ulama menyebutkan, jamaah rahiman rahimakumullah, asbabul khuruj. Hadis ini adalah dikisahkan ada salah seorang sahabat yang dia masuk Islam disebabkan hendak menikahi seorang wanita yang namanya katanya Ummu Qais. Ya, dalam penjelasan hadis ini ya. Maka awalnya dia masuk Islam karena apa? Hendak menikahi sahabiat. Ya, maka turunlah hadis ini. Keluarlah hadis ini, Nabi menjelaskan kepada sahabat pentingnya apa? Niat. Ya, maka Imam An-Nawawi rahimahullah ya menyebutkan di dalam babnya ini, bab tentang hadis yang mulia ini, ya, di dalam hadis mulia ini di awal dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, taman orang-orang soleh. Maka para ikhwan dan juga sahabat fillah yang sedang menyaksikan kajian kami, maupun sahabat mungkin kawan-kawan yang mengikuti program kami, ya, program ilmu syar'i al-barakah, para akhwat sekalian rahiman rahimakumullah, ini sering kita sampaikan di kelas. Ketika kita belajar, untuk apa niat Anda? Ya, maka setiap pujian, keutamaan ilmu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran maupun melalui lisan Nabi yang mulia, Allahumma salli wa sallim alaih, adalah teruntuk bagi mereka yang menuntut ilmu dengan apa? Keikhlasan. Keikhlasan. Dan kebalikannya, barang siapa yang menuntut ilmu tidak ikhlas, bukan mengharapkan wajah Allah, seharusnya dia mengharapkan wajah Allah, keikhlasan. Akan tetapi dia menuntut ilmu bukan karena selain Allah, bukan karena Allah, untuk selain Allah, maka kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti ini tak akan mencium baunya surga. Bayangkan. Allah musta'an. Dan masalah niat ini berat. Masalah niat ini berat. Ya, maka para ulama ya berdasarkan dengan hadis ini, yang mereka membuat sebuah kaidah. Apa kaidahnya? Setiap amalan itu tergantung kepada niat. Maka ikhwan rahiman rahimakumullah, ada sedikit pembahasan yang hendak kita sampaikan. Ya, pada hadis yang mulia ini, yang pertama, bahwasanya niat itu sangat penting dalam semua aktivitas kita. Maka Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dalam bukunya Syarah Hadis Arba'in An-Nawawi, beliau menukilkan beberapa pendapat ulama menyebutkan bahwasanya niat itu, tujuan adanya niat itu untuk apa? Pertama, untuk membedakan ibadah wajib satu dengan ibadah wajib yang lain. Paham ya? Nah, ketika kita sholat subuh nih, kita perlu niat. Apa niat kita untuk sholat subuh? Jangan Anda sholat subuh, Anda niatkan untuk sholat apa? Sholat zuhur. Tak sah sholatnya. Ya enggak?
Itu yang pertama. Untuk apa? Untuk membedakan antara kewajiban yang lain kepada kewajiban yang lain. Maka sholat kita wajib untuk apa? Niat. Yang kedua, ya fungsi daripada niat sebagaimana disebutkan dalam buku tersebut, ya ini apa? Bahwasanya yang kedua adalah untuk membedakan ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah. Kalau ibadah wajib, wajib pakai niat. Contohnya apa? Puasa. Ya enggak? Kalau puasa Ramadan, wajib bagi kita apa? Untuk berpuasa, untuk apa? Untuk berniat. Maka tidak sah sholatnya. Kalau Anda berpuasa di bulan Ramadan malam harinya Anda tak niat, tak sah sholatnya, puasanya. Maka sebagian pendapat ulama, nanti kita bahas insyaallah pada pembahasan tentang kitab Siyam, yang kita akan dorongkan nanti menjelang Ramadan. Ya. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya kapan seseorang melafazkan niat, kapan seseorang berniat ketika hendak berpuasa di bulan Ramadan, apakah cukup pada malam pertama datang bulan Ramadan, maksudnya apa malam pertama, paham ya? Ataukah setiap malam? Nah, ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan wajib ketika masuk malam 1 bulan Ramadan. Ya, besoknya puasa, maka malam kita harus berniat. Maka itu sudah mewakili malam-malam berikutnya. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Dan ada yang mengatakan pendapat lain mengatakan tidak, setiap malam. Setiap malam. Jadi tidak mesti Anda mengawali dengan malam pertama. Maka setiap malam maka Anda harus berniat. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Maka sebagai saudara kita mereka habis sholat tarawih hendak mereka mengucapkan, melafazkan niat di dalam berpuasa di bulan Ramadan. Nah, mana yang sahih di antara dua pendapat ini? Nah, mana yang sahih? Nah, boleh kita amalkan dua-duanya. Kalau Anda pribadi, Anda lebih selamat berniat tiap malam. Ya, enggak. Kecuali kalau kita lupa. Kenapa? Karena di awal kita sudah niatkan. Nah, itu kita kita keluar daripada perbedaan pendapat ulama. Maka yang paling lebih selamat adalah setiap malam. Nah, ya. Nah, kemudian yang ketiga ikhwan, fungsi daripada niat adalah perkara yang mubah itu akan menjadi ibadah kalau kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Apa contohnya bekerja, ya enggak? Bekerja adalah hal yang mubah. Tapi kalau seandainya Anda seorang ayah, Anda seorang suami bekerja dalam rangka untuk mencari ma'isyah, memberikan nafkah kepada anak dan istri, maka setiap peluh keringat letih Anda mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanallah. Tidurnya kita tadi malam, kalau seandainya niat kita untuk bangun salat malam, untuk salat subuh, sekaligus mendengarkan Riyadhus Shalihin sejenak, tidurnya kita dapat pahala, subhanallah. Tapi kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, makan minum kita mendapatkan pahala. Dan bahkan ketika seorang suami mendatangi istrinya berjima, bayangkan ya ikhwan, berjima, berhubungan badan, mendapatkan pahala, subhanallah. Maka keutamaan ini tak didapatkan kecuali oleh siapa? Mereka yang berilmu. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Insyaallah pada subuh berikutnya kita akan melanjutkan penjelasan singkat daripada hadis yang mulia ini. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.